Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat atau mengcustom ya kepala gambar pada drawing di SolidWorks ini. Bagaimana cara membuat atau mengcustom kepala gambar ini atau detail block sesuai dengan universitas atau perusahaan yang kita punya. Nah, kita tahu bahwa detail block ini banyak modelnya. Nah, ini contohnya pada buku textbook ya, engineering drawing. Nah, ini di halaman 18. Ini bentuk dari detail blocknya. Ini contoh yang di atas. Ini ada drawing siapa yang ngeceknya, yang menyetujui, ada nama, tanggal, material, toleransi, finish. Ini projectionnya, ini terus ada detailnya, identification number dan skalanya. Di sini juga ada contohnya lagi. Nah, ini banyak. Nah, ini contohnya, ini dari ini juga ada beberapa contoh. Ini juga berbeda. Nah, ini juga berbeda. Nah, ini kita tahu bahwa setiap universitas atau sekolah atau perusahaan itu memiliki bentuk detail block atau kepala gambar yang berbeda. Jadi dia punya ciri khas sendiri. Nah, dari standar ISO ini, ini 7200 tentang technical drawing detail block. Ini dijelaskan bahwa zona itu minimal ada tentang registration or identification number. Ini ada nomornya, terus ada detail of the drawing, nama dari gambarnya, the name of legal owner of the drawing, siapa pembuatnya. Jadi minimal ada tiga kolom. Nah, di ISO ini juga sudah diatur bahwa ini yang bentuknya sepertinya ada berjajar seperti ini juga seperti ini. Jadi ini kalau C ini adalah the name of legal ya, siapa yang membuat gambarnya. Yang A ini adalah registration number. Nah, ini yang B adalah detail of drawing, mission number. Nah, ini berbeda-beda. Nah, dari tiga gambar ini kita lihat bahwa ini maksimum lebarnya adalah 170. Ini dimensionnya adalah milimeter. Jadi yang diatur dari ISO itu adalah lebar dari detail blocknya. Nah, sekarang pada SolidWorks ini dimana ini adalah detail blocknya standar dari SolidWorks. Sekarang kita membuat bahwa detail block ini sesuai dengan yang kita punya, standar yang kita punya, baik itu sebuah sekolah, universitas, politeknik, institut, atau dari sebuah perusahaan. Ini kita close dulu, kita don't save. Nah, untuk membuatnya pertama kita tekan Ctrl N atau kita buat dokumen yang baru. Nah, ini kita pilih drawing, kita klik OK. Nah, selanjutnya pada ini muncul properti ya, sheet format ini. Seperti manajernya muncul sheet format. Nah, di sini kita milih standarnya. Di sini ada standar ISO. Jadi A0. Ini ukuran kertasnya A1 ISO, A2 ISO, A3 dan A4. Nah, ini bisa juga kita browser ya. Ini kita mau bentuknya adalah menggunakan kertas A4 landscape. Nah, tentunya kita pilih kertasnya A4 landscape, kita open. Nah, ini kita klik OK. Ini model view. Jadi ini pertama dia minta mana gambarnya. Jadi karena kita bukan membuat gambar, kalau kita mau edit detail block ini, kita close aja dulu. Nah, ini adalah standarnya dari SolidWorks. Ini detail blocknya. Nah, ini cara mengcustomnya pertama kita hapus. Jadi yang panah di sini kita turunkan ke bawah sheet ini. Di reference manager ini kita sini. Nah, di sheet format 1 ini kita klik kanan dan kita delete. Ini kita delete, kita klik yes. Nah, ini sudah ada kertas yang kosong. Nah, selanjutnya cara mengcustomnya adalah yang pertama itu kita klik kanan di sini. Ini kita tampilkan toolbarnya. Ini line formatnya kita oke kan dulu.
Dan ini juga kita centang yang layarnya. Jadi ini gunanya untuk mengatur jenis garis dan ketebalan garis. Karena kita tahu bahwa di detail block atau kepala gambar itu ada dua jenis garis yang digunakan, garis tipis dan garis kontinu tipis dan garis kontinu yang tebal. Selanjutnya pada Command Manager kita pilih sheet format. Ini sheet format, kita edit sheet format. Ini sudah muncul. Nah, selanjutnya kita buat garis marginnya ya. Ini kita pilih automatic border untuk ini. Nah, di properti yang muncul ini, manager yang muncul, kita klik next. Nah, di sini kita turunkan ke bawah nih. Ini automatic bordernya atau garis pinggirnya. Nah, ini leafnya ini bisa kita atur bahwa sebelah kirinya jaraknya adalah 5 mili, topnya ini 15, ini 5 mili, ini juga 5 mili. Nah, ini ketebalan garisnya, inilah kita gunakan garis tebal. Ini garis tebal itu bahwa adalah 0,7. Nah, untuk zona label yang ada di sini 1, 2, 3 dan A, B, C, D ini kita hilangkan saja. Jadi zone formatting ini kita hilangkan di sini, yang show zone divide ini, pembagi divider ini, pembagi kita hilangkan. Ini hilang pembagiannya. Soalnya pada zona label ini, jadi 1, 2, 3 ini bisa kita hilangkan dengan kita hilangkan centangnya ini. Nah, ini bisa juga, yang ini kita biarkan saja. Ini kita klik OK. Nah, ini tebalnya sudah ada garis margin atau garis bordernya. Nah, selanjutnya pada di sini sudah muncul bahwa ini adalah layer properties. Ini kita buat garis, nanti garis tipis dan garis tebal. Garis tipis. Nah, ini pada ini kita pilih layer properties. Ini sudah muncul. Ini kita ganti format, ini kita double klik, ini namanya menjadi garis kontinu tebal. Ini garis lurus tebal. Ini di print. Ini kita stylenya kita solid, pilih solid. Tebalannya garis tebal itulah 0,75. Oke, maksudnya kita buat garis satu lagi dengan klik new ini. Ini kita beri nama garis kontinu tipis. Nah, ini stylenya juga solid. Ketebalannya adalah garis tipis itu 0,35 mili. Ini sudah ada dua buah garis yang kita buat, garis kontinu tebal dan garis kontinu tipis. Kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini bisa kita pilih di sebelahnya. Di sini adalah garis kontinu tebal, yang di atas adalah, yang di bawah adalah garis kontinu tipis. Nah, untuk membuat detail block, kita pilih pada Command Manager itu adalah sketch. Kita buat kotak. Ini custom yang punya contohnya. Jadi kita buat rectangle. Ini kita buat kotak. Kita beri dimensinya menggunakan smart dimension. Lebarnya adalah 150. Dan tingginya adalah 50. Nah, ini kita tahu tadi bahwa dari standar ISO itu maksimal lebarnya adalah 170. Nah, ini kita buat 150. Nah, selanjutnya kita buat garis di sini. Ini garis lurus. Ini kita atur jaraknya dari titik ini ke garis ini adalah 85. Klik OK. Ini sudah ada. Terus kita buat garis lurus horizontal. Nah, ini jaraknya dari titik ini ke garis ini adalah 14. Nah, terus kita buat juga garis yang di sini, garis vertikal di sini. Ini jaraknya adalah 30. Ini nanti sebagai posisi tanda proyeksinya.
Ini terus kita buat garis di tengah-tengah ini lurus horizontal. Ini untuk dimensi. Ini jenis kertas. Ini bisa kita buat di sini. Ini juga dimensinya adalah 10 mili. Ini sudah. Nah, di bagian bawah ini juga kita buat 2 buah garis horizontal. Ini kita beri jarak 7 mili. Nah, kita buat lagi garis horizontal di atasnya. Nah, ini jaraknya ke sini adalah 7 mili. Oke, ini sudah ada kotaknya. Ini selanjutnya kita ini bisa tentukan bahwa kalau garis pinggirnya ini adalah menggunakan garis kontinu tebal. Ini kita ganti. 2 garis ini kita blok dengan menekan kontrol ya, terus kita klik 2 garis ini dan pilih garis ini. Garis yang pinggirnya sudah tebal. Nah, selanjutnya di sini bisa kita buat nama lembaga kita, apakah itu universitas, institut, politeknik, sekolah, atau nama sebuah perusahaan. Nah, caranya adalah pada comment manager ini kita pilih annotation, kita pilih note. Di sini bisa kita buat, contohnya ini checkbox universitas ini. Nah, di sini sudah muncul bahwa ini kalau kita blok semua dengan menekan Ctrl A, ini kita ganti fontnya Calibri ya. Di Calibri ini kita boldkan dan warnanya bisa kita ganti jadi dongker. Klik OK. Ini sudah, ini fontnya 14. Ini sudah oke. Ini sudah kalau kita perbesar, kita double klik, ini bisa kita ganti jadi fontnya 14. Dan begini, misalnya kita buat detail box satu lagi di bawahnya ini. Ini kita buat namanya department. Department of Mechanical Engineering. Mechanical ini kalau besar kita blok, kita ganti fontnya menjadi 9. Ini sudah kecil. Nah, warnanya kita buat biru. Ini customnya kita punya, jadi ini boleh berwarna. Nah, di sini nanti pada bagian yang sini kita boleh membuat judul proyek atau tugas akhir kita. Jadi ini kita buat note. Di sini dia posisinya di tengah-tengah. Ini judul proyek atau garing tugas akhir. Ini kita posisikan di tengah. Jadi ini nantinya bakal menjadi nama dari proyek atau tugas akhir. Nah, selanjutnya di bawah ini kita bisa tambahkan note. Di sini nama studennya. Jadi siapa mahasiswanya atau siapa yang membuat drafternya, siapa yang membuat gambar, ini bisa diganti. Nah, ini kita klik OK. Misalnya kita buat juga di sini adalah supervisornya atau pembimbing. Supervisornya, klik OK. Di sini kita buat lagi sketch line. Ini membaginya ini. Ini kita atur jaraknya dari titik ini ke garis ini adalah 30 mili. Nah, di sini nanti kita buatkan nama siapa mahasiswanya, kita yang akan membuatnya. Nah, di sini kita buat nanti adalah
supervisornya atau pembimbingnya. Kita klik buat node di sini. Ini kita kosongkan saja. Oke, terus kita buat lagi node yang di sini. Klik OK. Ini nama bakal student siapa yang membuatnya dan siapa supervisor. Nah, di sini ya 10 mili, 10 mili. Di sini bisa kita buat dimensi ya, dimensi yang digunakan. Jadi ini kita buat node, ini kita buat tulisan di sini. Ini dimension are in millimeter. Nah, ini semua dimensi itu dalam ukuran milimeter. Ini kita ganti hurufnya menjadi 6 mili. Atau di sini 7 mili. Ini tidak pas, kita buat 6 mili. Oke. Ini bisa kita coba jadi 7 ya. Jadi 7 mili. Jadi fontnya bisa menjadi 7. Ini kita posisikan. Ini karena sudah ada dimensinya, kita hapus saja. Ini 10 mili. Selanjutnya yang di bagian sini kotak ini kita buat itu adalah ukuran kertasnya. Jadi kita buat A4. Oke. Ini kita posisikan di tengah. Nah, di sini kita buat tanggalnya. Tanggal pembuatan skala adalah 05 garing 04 garing 2022. Ini fontnya kita ganti jadi 12. Nah, yang di sini ini jadi bisa kebuat nama dari alat atau nama dari mesin, alat atau komponen atau partnya. Nah, ini kita buat di sini. Jadi ini bisa diganti nanti. Jadi kita buat ini nama dari mesin, alat, komponen atau part. Nah, ini kita blok, kita Ctrl A, klik OK. Ini karena ini besar, ini bisa kita buat seperti ini. Kita geser yang ini sehingga dia posisinya bisa dibuat dia menjadi dua baris besarnya. Ini jadi nanti bisa kita edit nama komponen, nama dari mesin, alat, komponen atau partnya. Nah, pada bagian bawah ini bisa kita buat bagian numbernya. Ini dia gambar berapa, ini karena ini berhubungan nanti dengan tabel list of materialnya. Ini DWG number. Ini kita posisikan. Selanjutnya di bagian bawah ini kita bisa buat di sini adalah skalanya, scale. Oke. Ini bisa kita buat garis pemisahnya sehingga di bagian ini bisa dibuat garis. Nah, ini kita atur jaraknya. Dari titik ini ke garis ini adalah 20 mili. Ini 25 ya. 25 mili. Nah, di sini nanti kita buat node. Nah, ini kita kosongkan saja. Ini yang berfungsi nanti tergantung ini berapa, nomor DWG numbernya nomor berapa. Nah, ini skalanya. Skalanya ini nanti spesifik dari objeknya. Kalau dalam gambar ini nanti banyak skala, setiap komponen itu berbeda skalanya. Itu bisa kita ketik di sini specific of object, atau nanti kalau skalanya semua gambar itu sama saja, kita buat ini 1:1 atau contohnya 1 yang lain. Nah, ini sudah selesai. Ini kita blok semuanya. Kita klik di layar ini, kita klik tahan. Nah, ini pada sketch ini kita command manager sketch ini kita pilih move. Nah, ini kita klik titik ini. Nah, ini kita geser pada pojok kanan. Nah,
ini kita sesuaikan. Ini dia sudah berada di pojok kanan. Nah, untuk dimensi ini kita hapus saja. Ini karena ini tidak perlu, nanti dimensi itu tidak ada pada tiket gambar. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita bisa menambahkan logo dari universitas, institut, politeknik, sekolah atau perusahaan kita. Caranya kita pilih insert, kita pilih picture. Ini kita cari di komputer kita di mana logo itu disimpan. Ini logonya PNG. Ini propertinya sudah ada. Nah, di sini di property manager sketch picture ini kita pilih transparansinya from file karena ini sudah PNG. Jadi dia sudah apa? Ini enable scale toolnya kita hilangkan saja. Ini kita pindahkan ke sini. Ini bisa kita sesuaikan dimensinya dengan menarik di sini. Ini kita sesuaikan. Ini sudah. Ini sudah sesuai. Kita klik OK. Nah, selanjutnya ini jadi projectionnya kita pakai kuadran 1 atau kuadran 3. Ini bisa juga kita insert. Jadi kita insert picture. Nah, ini kita siapkan gambarnya. Ini bisa kita download ya. Ini yang kita gunakan misalnya yang first ya, first angel projection symbol. Kita klik open. Ini bisa kita sesuaikan dimensinya. Ini kita hilangkan saja enable scale dan lock, ini kita hilangkan saja centangnya. Ini bisa kita sesuaikan di gambarnya, posisi sini. Nah, ini sudah selesai detail bloknya atau kepala gambar. Sini sudah ada lembaganya, judul proyek akhir atau tugas akhirnya apa, studentnya siapa, supervisornya siapa. Ini bisa kita klik. Nah, ini bagian numbernya nomor berapa, skalanya berapa, ini dimension, ini tanggalnya bisa kita ubah nanti sesuai dengan tanggal gambar yang kita buat. Terus nama dari mesin, alat atau komponen yang kita buat. Ini sudah selesai. Kita exit dari edit sheet format. Nah, untuk menyimpannya ini bisa kita pilih file, kita save sheet format. Ini sudah langsung di dalamnya. Jadi ketika kita browse ini ketemu langsung. Nah, ini bisa kita edit nama filenya. Jadi kepala gambar ini UMP. Kita klik save. Nah, ini sudah selesai. Atau bisa juga nanti kita save as, misalnya di paste kita. Nah, ini kita ganti menjadi namanya kepala gambar UMP. Ini save as tipe-nya kita pilih drawing template. Ini bisa juga ya. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai kepala gambar sesuai dengan customnya kita punya. Nah, misalkan ini kita ambilnya nanti, nah, contohnya seperti ini, kita buat new dokumen baru, drawing, kita klik OK. Ini sudah muncul sheet format size-nya. Nah, ini pada browse-nya kita cari namanya yang tadi, ini kepala gambar UMP. Kita klik open. Jadi kita klik open, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Jadi bisa kita gunakan, tidak perlu lagi kita buat-buatnya nanti. Ini sudah muncul. Nah, ini kalau di print dia sudah di print Microsoft to PDF. Kita contoh ya, kita preview. Nah, ini kertasnya belum diatur. Ini kita print, backup-nya kita atur. Kertasnya di sini adalah A4, landscape automatic. Oke, kita lihat preview. Nah, ini sudah muncul kepala gambar yang sudah kita buat tadi. Baik, ini terima kasih.
Ini cara membuat title block atau kepala gambar custom pada SolidWorks di dokumen drawing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.